Sudah kita nikmati, kita kunyah-kunyah presentasi dari 3 narasumber, masing-masing menyampaikan ada yang kurang lebih 15 menit ya. Jadi berikutnya nanti kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum saya sudah melihat ada yang raise hand, ada 2 di layar saya. Kemudian juga ada pertanyaan. Nah, sebelum saya mengundang kepada yang sudah ada 2 yang raise hand, sudah 2 angkat tangan, ya, saya ingin bertanya dulu. Ini sepertinya harus dijawab ke Pak Kadis nih, sepertinya ke Bang Bastari dari Pak Samsuri. Bagaimana kalau ada keinginan untuk mengajukan izin, tetapi di tempat yang akan diajukan izin perhutanan sosial itu sudah ada konsensi perusahaan, seperti itu. Gitu. Ini barangkali bisa dijawab singkat dulu sebelum saya mengundang 2 orang yang sudah angkat tangan untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan Bang Bestari atau dari pihak Dinas Kehutanan yang ingin memberikan respon. Silakan Bang Bestari, Pak Kadisut. Terima kasih Bang Rifani. Tadi saya sudah baca juga nih dari Pak Samsuri terkait HPL. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan mekanisme tidak masalah kalau di dalam itu sudah ada pemegang izin konsesi. Kan dalam regulasinya ketika permohonan perhutanan sosial itu di dalam areal konsesi adalah satu-satunya adalah bermitra dengan pemegang konsesi. Nah, memang yang jadi permasalahan sekarang, saya sepakat itu yang disampaikan Pak Samsuri Rijal, Pak Samsuri, di Provinsi Jambi ini ada beberapa pemegang HTI yang kalau pepatah Melayu itu hidup segan mah tidak mau, tuh Bang. Jadi contohnya LKU, nah itu secara perizinan masih, tapi aktivitas di lapangan tidak ada. Nah, di era itu sekarang udah dicabut konsesinya. Ada di Jambi ini ada sekitar 18 pemegang izin yang aktif itu tidak lebih dari 5%-nya. Jadi ini masalah kondisi di lapangan seperti itu. Jadi ketika regulasinya memungkinkan, tetapi regulasinya memungkinkan yaitu berupa bermitra lah. Sementara yang mau dimitrakan ini saja tidak aktif. Nah itu yang saya sampaikan tadi di awal bahwa secara administrasi juga memang kita pemerintah ini perlu memperbaiki regulasi-regulasinya. Mungkin tanggapan singkatnya seperti itu Bang Rifani. Baik Pak Kadis, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan respon yang cukup baik kepada apa yang disampaikan oleh Bang Samsuri di layar chatnya. Terima kasih sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Kadisut, Pak Bestari, kemudian para senior dan guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya senior ada di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya ingin sedikit bertanya barangkali atau bahkan sharing apapun lah nanti namanya. Ini berkaitan dengan perhutanan sosial berada pada areal-areal yang memang dia rentan terhadap konflik. Jadi konfliknya sebenarnya tidak dengan perusahaan, tapi juga termasuk dengan status kemudian. Nah, terutama yang ingin saya komentari di perhutanan sosial ini adalah izin-izin perhutanan sosial dengan luasan yang cukup besar, kemudian berada pada areal-areal memang yang mempunyai nilai tertentu, nilai konservasi maupun areal-areal yang dia menjadi areal penting ya, misalnya buffer taman nasional dan lain sebagainya. Ini di mana dalam implementasi izinnya mereka cenderung tidak mempunyai pendamping ya. Kalau untuk izin perhutanan sosial yang dia ada pendamping, ini relatif lebih bisa berkomunikasi, bisa kita kontrol dan bekerjanya lebih sistematis lagi. Nah, ini untuk perhutanan sosial yang dia tidak mempunyai pendamping. Artinya
juga tidak ingin gitu bahwa perhutanan sosial ini justru di kemudian hari menimbulkan masalah atau konflik baru. Padahal kita ingin perhutanan sosial ini menjadi salah satu strategi untuk penyelesaian konflik yang efektif. Tetapi pada faktanya misalnya di Tebo ada memang areal-areal yang Taman Nasional Bukit 30 dan juga areal-areal penting dengan nilai konservasi tinggi, tetapi memang kita belum melihat adanya komitmen atau dukungan yang cukup kuat gitu, atau perkembangan yang cukup signifikan dari izin-izin yang ada itu untuk kerja-kerja atau memastikan bahwa terjadi penanganan terhadap konflik yang ada. Karena saya juga terlibat di salah satu proses verifikasi perhutanan sosial yang ada di Tebo pada waktu itu, diusulkan oleh sebuah koperasi, di mana juga itu potensi konfliknya cukup tinggi, karena faktanya masyarakat yang berada pada areal izin dan menguasai tanah serta hidup di sana itu justru tidak tahu menau gitu ya soal izin perhutanan sosial. Sementara nama-nama yang ada di usulan itu justru orang-orang yang tidak ada di lokasi. Areal tersebut juga berada di buffer Taman Nasional, kemudian mempunyai fungsi-fungsi yang cukup tinggi seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita memastikan areal-areal yang sudah menjadi izin perhutanan sosial, terutama yang tidak mempunyai pendamping, ini justru tidak menimbulkan masalah atau konflik yang baru. Dan kita juga berharap justru memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola hutan dan kawasan, serta kesejahteraan masyarakat yang memang real di lapangan. Mungkin itu aja ini saya, Bang Rifani. Baik, terima kasih. Kita catat dulu, nanti sekaligus akan saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk menanggapinya. Berikutnya, Pak Burn, ya, terima kasih Pak Rifani. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, yang Kepala Dinas Jambi, dan lain-lain. Minta maaf tidak bisa satu persatu. Yang pertama saya mau perkenalan dulu. Betul, saya orang Jerman. Saya kerja di Jambi untuk proyek Forest Program 2 dalam rangka resolusi konflik. Pak Kadis, saya minta maaf, mungkin kita belum pernah bertemu karena saya selalu dipanggil langsung ke Bangko, langsung bersama dengan ini BPSKL dan KPH di sana. Dan ini sudah lama sebetulnya saya tidak ke kota Jambi. Terima kasih banyak tentang ini semua presentasi. Saya mencoba pendek saja beberapa pertanyaan. Tadi Pak Kadis sampaikan dan saya sangat apresiasi sudah fasilitasi 23 kasus konflik. Memang kalau fasilitasi konflik, apalagi konflik tenurial, itu hal yang tidak mudah dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat atau pendek. Saya ingin tahu bagaimana sesudah proses fasilitasi selesai, bagaimana ini konflik yang dikategorikan sudah selesai, ini dimonitor. Ada instrumen yang dimanfaatkan oleh Dinas Kehutanan untuk memonitoring konflik atau proses fasilitasi sesudah proses sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan peran KPH untuk resolusi konflik. Tadi saya tidak lihat ini diangkat. Untuk teman lama yang ini Pak Manggara, saya sebetulnya ingin tahu tentang metode. Tadi Pak Manggara menjelaskan itu beberapa metode untuk resolusi konflik. Saya ingin tahu bagaimana dengan terlibatan semua stakeholder. Mungkin ada workshop atau forum untuk resolusi konflik. Karena konflik ini salah satu hal yang biasa tidak hanya antara dua pihak, konflik tenurial. Biasa ada beberapa stakeholder lain yang perlu terlibat juga. Dan saya ingin tahu bagaimana diskusi dengan semua stakeholder dalam proses itu. Terus yang terakhir untuk Pak Edi tadi angkat satu topik klasik yang ada di
tidak hanya di Indonesia, tapi kita memang sekarang di Indonesia, itu masalah dengan batas desa yang belum jelas. Yang difasilitasi oleh Forest Program 2 adalah Village Land Use Planning. Dan ini sudah sesuatu juga yang dikerjakan oleh proyek lain seperti Forest Program 3. Saya sekarang di Forest Program 3 di Palu. Di sini namanya Participative Land Use Planning, tapi dari prinsipnya sama. Nah, pertanyaan saya, yang metode seperti itu, kalau itu ini jadi contoh untuk seluruh Indonesia, ini mungkin bisa membantu, sangat membantu menurut saya untuk mengurangi masalah klasik tentang batas desa. Bagaimana kalau kita mencoba fasilitasi di tingkat pemerintah, di tingkat atas, untuk membuat program di tingkat nasional untuk melakukan village land use planning, seperti land use planning dulu nih. Atau itu mimpi saja. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang. Pak Burn. Bentar, saya cek dulu. Halo Pak Rifani, saya belum mute tadi. Oh iya, saya belum mute. Oh, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya mau menyampaikan salam ke Pak Kadis Sud, Pak Mangara, dan Pak Edi selaku narasumber. Mungkin saya pertama ingin dalam kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Tadi mungkin di awal paparan juga sempat ditayangkan bahwa salah satu inovasi dalam resolusi konflik di Jambi adalah adanya beberapa tim yang dibangun. Salah satunya, kebetulan saya bekerja di perusahaan PT Lestari Asri Jaya dan PT Wana Mukti Wisesa yang secara mandiri bersama-sama para pihak gitu ya, membentuk tim resolusi konflik dengan surat keputusan dari Kepala Dinas Kehutanan Jambi. Dan alhamdulillah kemarin program sebelum panjang tim ini sehingga akan bekerja sampai 3 tahun mendatang. Tim ini tim yang bersifat multi pihak gitu, dari pemerintah pusat di Kementerian KLHK sampai ke pemerintah tingkat tapak, begitu pula juga melibatkan NGO yang bekerja di sekitar konsesi. Dan salah satu capaiannya yang juga cukup menggembirakan bagi kami adalah bulan Februari lalu sudah ada 2 SK Kulin KK yang diterbitkan untuk kemitraan di sana, satu di Desa Napal Putih dan yang kedua di Desa Sungai Karang. Dan dalam kesempatan ini saya melihat gitu ya, ingin berkomentar bahwa kalau kita lihat kemitraan kehutanan adalah salah satu bagian dari perhutanan sosial, tapi mungkin dia porsinya paling kecil di antara skema lain. HKM belum cukup familiar dikenal oleh publik. Dalam kesempatan ini saya ingin mengusulkan terkait saat ini juga kalau kita lihat di tingkat tapak, banyak masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang belum cukup memahami tentang skema kemitraan kehutanan. Untuk itu kami berharap besar Pak Kadis dan jajaran Dinas Kehutanan berkenan untuk bisa menyerahkan langsung SK Kulin KK yang sudah diterbitkan oleh Ibu Menteri, sekaligus menjadi sosialisasi. Untuk di area kehutanan itu ada satu izin di area kehutanan yang sudah terbebani izin oleh HTI, itu bisa ada satu skema bernama Kemitraan Kehutanan yang memang itu menjamin akses kelola bagi masyarakat. Nah ini yang rasanya pesan ini perlu terus diperkuat sehingga Kemitraan Kehutanan sebagai bagian dari resolusi konflik menjadi lebih dipahami oleh masyarakat maupun apalagi tidak sedikit misalnya wacana yang menghadap-hadapkan antara kemitraan kehutanan dengan tanah objek reforma agraria yang mungkin juga silang sengkarutan pemahaman gitu ya. Dan ini juga menurut saya sedikit banyak menciptakan situasi yang kontraproduktif
masyarakat diiming-imingi untuk bisa mendapatkan hak milik di kawasan hutan. Itu yang pertama dari buat Pak Kadis, mohon arahannya. Yang kedua mungkin untuk Pak Mangara dan Pak Edi barangkali saya mengundang kita bisa membuat satu proses FGD gitu ya tentang bagaimana sih pola penerapan kemitraan di kawasan hutan yang sudah terbebani izin. Di Reki tentu sebagai izin restorasi, dan saya percaya mungkin ada beberapa yang lain yang bisa pemegang izin yang bisa bertukar pikiran. Saya ingat dulu Pak Wito ya, dan kemitraan kalau tidak salah, halo Mas Wito, dulu pernah menjadikan ada satu HTI di Tebo itu sebagai best practice, namanya PT Arangan. Sayangnya PT Arangan sendiri mungkin kalau tidak salah juga sudah nonaktif. Barangkali sekarang kita perlu menemukan praktek-praktek baik yang baru gitu ya untuk bisa memperkuat bagaimana penerapan kemitraan kehutanan sebagai bagian dari resolusi konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Saya mengundang Pak Mangara dan Pak Edi untuk bisa bersama-sama kami untuk bisa membuat satu FGD yang lebih fokus terhadap kemitraan kehutanan. Terima kasih. Kami diundang juga nggak kira-kira di FGD? Wah, kalau FGD online. Di menteri kami nggak berani buat tidak mengundang, Pak. FGD online. Nggak diundang, wajib datang. Baik, terima kasih Pak Aripadi. Ada 3, ada juga yang sudah siap bertanya, tetapi saya ingin cukupkan dulu sesi pertama ini dengan 3 pertanyaan. Juga nanti karena sudah disebut-sebut nih, yang pakai belangkon nanti akan saya undang juga untuk memberikan komentar umum. Tadi juga sudah disebut soalnya namanya Mas Wito. Baik, ada beberapa pertanyaan kepada Pak Kadis ya. Baik dari terutama dari Umi juga itu terkait dengan Pak Kadis, Pak Bern ada yang khusus baik kepada Pak Kadis, baik kepada Pak Mangara, baik kepada Pak Edi. Pak Aripadi ada yang langsung kepada Pak Kadis, dan juga kalau yang ini tantangan untuk kita semua untuk FGD ini, jangan cuma kepada Pak Edi dan kepada Pak Mangara saya pikir, tapi nanti bisa direspon oleh mereka. Untuk yang pertama silahkan Bang Bastari untuk bisa memberikan respon dari beberapa komentar dari peserta ngobrol kita pada hari ini. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Rifani. Jadi menanggapi kalau Mbak Umi sama Bang Rivaldi ini, saya pikir lebih kepada masukan kita bersama. Saya sependapat itu memang sangat penting sekali keberadaan teman-teman pendamping mau tergabung dalam NGO atau tidak dalam rangka penyelesaian konflik sosial kawasan kehutanan ini. Jadi memang pengalaman kami sejauh ini memang ini sangat membantu sekali. Di awal-awal saya sudah sampaikan, malah kita sudah mempunyai forum sekber bersama. Di situ salah satu fungsi dari sekber itu adalah pendampingan perhutanan sosial. Khusus untuk Pak Bern Unger ini 2 pertanyaan. Pertama masalah monitoring pasca izin. Kita akui bahwa dari 23 yang saya sampaikan tadi, data yang kami sampaikan tadi, itu rata-rata itu adalah konflik yang berhubungan dengan pemegang izin konsesi. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa resolusi konflik perhutanan sosial ini adalah satu di areal pemegang izin konsesi dan satu lagi di luar izin konsesi. Nah, kalau di luar izin konsesi itu rata-rata sudah ada yang berjalan, tapi tadi saya sampaikan juga memang pasca izin itu memang banyak pemegang izin perhutanan sosial itu tidak tahu atau belum mendapat, belum ada kemampuan untuk mengelola izinnya itu. Nah, kembali ke pertanyaan yang disampaikan Pak Bern tadi, bahwa terhadap 23 yang kasus yang kami sampaikan tadi itu semuanya berada dalam areal konsesi. Nah, biasanya memang kami akui setelah NKK selesai, perusahaan perizinan selesai, kami agak kurang memonitoring apa keberlangsungan terhadap perizinan yang sudah diperoleh, karena kami mempercayakan kepada pemegang izin dan pemegang izin konsesi dan para pihak yang sudah
berkata sepakat tadi untuk melakukan kegiatannya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ripaldi, itu salah satu contoh bahwa ketika terjadi kesepakatan antara para pihak, kami tinggal memonitor, dan alhamdulillah memang kami akui kurang sekali laporan, hanya beberapa yang aktif, salah satunya ya harus kita akui Pak Ripaldi yang sudah menyampaikan progres-progres apa yang sudah dilakukan. Di luar itu memang kita akui Pak Bern bahwa pasca izin ini memang salah satu PR kita bersama untuk kedepannya seperti apa. Program LHK sudah ada pendampingan pasca izin, nah itu yang akan kita dorong lagi. Yang kedua tentang peran KPH, sebenarnya peran KPH itu sama saja Pak Bern, karena KPH itu sekarang satu kesatuan dengan Dinas Kehutanan. Jadi apa yang dilakukan di Dinas Kehutanan itu juga yang dilakukan KPH. Terima kasih Pak Kadis. Memang yang namanya penanganan konflik itu adalah kerja kolaboratif ya. Sama dengan perhutanan sosial. Jadi semangat penanganan konflik itu memang selaras dengan perhutanan sosial. Dia tidak bisa dikerjakan sendiri. Dia harus ada sharing resource, ada proses komunikasi yang baik di antara para pihak. Jadi ini yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi sangat penting sekali, termasuk nanti untuk izin, ini proses monitoring evaluasinya juga harus dilakukan secara bersama-sama, dan bagus sekali kalau ada partisipasi dilakukan secara kolaborasi untuk melakukan proses monitoring dan menyiapkan indikator monitoringnya. Lanjut ke, ini kita putar dulu ya, ke Pak Edi untuk menanggapi atau memberikan respon ke ini, ke pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar ini. Ada dari, bisa direspon juga tentang pendamping dari Bu Umi, gitu ya. Juga bagus kalau ada bagaimana ini pengalaman CAPA, efektivitas perhutanan sosial dalam penanganan konflik. Tadi dikatakan oleh Bu Umi, sepertinya masih belum cukup efektif gitu loh. Bagaimana dengan pengalaman CAPA tentang efektivitas perhutanan sosial yang sesuai dengan tema kita untuk penanganan konfliknya. Juga tadi dari Pak Bern ada catatan tentang pemetaan ini ya, menjadi salah satu metode untuk penanganan konfliknya. Juga tadi ada, silakan kalau juga mau merespon tantangan dari Pak Aripadi. Jadi apa ini mendapatkan dua tantangan nih kayaknya dari Pak Bern dan dari Pak Aripadi. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Rifani. Sebenarnya teman-teman yang bertanya Ibu Umi ini salah satu teman saya sebenarnya dalam beberapa proses penyelesaian konflik. Memang banyak kita temukan di beberapa wilayah perhutanan sosial, terutama memang yang tanpa ada pendamping ya, yang kadang-kadang tidak terkontrol dengan baik. Artinya banyak pemahaman atau proses kemudian pengusulan itu tidak sesuai dengan prosedur memang yang diharapkan. Nah, memang biasanya kasus-kasus begini peran KPH, karena memang KPH menjadi tumpuan di tingkat tapak ya untuk kemudian lebih mengontrol pada proses-proses ini, saya pikir. Nah, kalau terkait dengan bagaimana kemudian perhutanan sosial juga memikirkan soal satwa dan segala macam, saya pikir ini juga menjadi perhatian para pihak yang kemudian bekerja di isu perhutanan sosial. Misalnya banyak kejadian-kejadian bagaimana terjadi konflik antara satwa dengan masyarakat misalnya ya di beberapa wilayah-wilayah perhutanan sosial. Saya pikir memang untuk level tapak mungkin nanti lebih peran-peran teman KPH mungkin lebih diefektifkan ya untuk menghindari usulan-usulan yang tanpa pendamping, mungkin bisa dikontrol dulu oleh teman-teman KPH agar kemudian pengusul dengan yang nama dalam SK itu betul-betul orang yang kemudian ada di dalam sana gitu. Nah, kemudian yang terkait dengan Pak Ben, kebetulan kami memang CAPA itu Pak Ben itu juga bekerja di Sulawesi Tengah Pak Ben. Jadi tetapi lokasi kami tidak masuk ke lokasi yang masuk FP3 gitu. Nah, di Sulawesi Tengah memang yang rata-rata kami bekerja itu wilayah-wilayahnya yang diusulkan hutan desa Pak Ben. Nah, kalau wilayah-wilayah usulatan desa biasanya itu adalah batas desa itu menjadi keharusan. Nah, kami sudah melakukan itu, kalau pembelajaran kami untuk batas desa, itu sudah kami lakukan di Sulawesi Tengah. Jadi, koordinasi batas desa sampai kemudian pengambilan
pemetaan bersama di antar desa itu dilakukan dan disepakati peta batas desa. Itu sudah kami clear di semua izin usulan yang kami lakukan. Rata-rata yang kami dampingi itu adalah HKM dan dia tidak desa dan biasanya dia lokasinya tidak langsung berbatasan dengan desa lainnya gitu. Itu yang tetapi mudah-mudahan ini menjadi tantangan kami untuk di Jambi karena memang di Jambi sendiri banyak problem soal tata batas desa. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan di Sulawesi Tengah itu bisa juga dibawa ke Jambi karena ini EP2 ya, EP2 banyak di Jambi gitu. Pak Ben juga di EP3, saya nanti kita bisa diskusikan juga Pak Ben. Mudah-mudahan kita bisa ketemu bagaimana kemudian pengalaman teman-teman di EP2 yang terkait dengan ini. Saya sebenarnya juga banyak diskusi dengan Pak Eris terkait dengan land use planning village ini Pak Ben. Nah, Mas Aripadi ini saya sering bertemu beliau di beberapa proses penyelesaian konflik di LAJ dan kebetulan saya juga masuk di dalam tim yang dibuat oleh teman-teman di LAJ untuk kemudian penyelesaian konflik di areal wilayah LAJ. Nah, menambahkan Pak Ben yang soal KPH, di wilayah-wilayah yang kami dampingi, CAPA, itu selalu kemudian setiap proses yang kami lakukan, itu melibatkan pihak-pihak KPH. Ini ada Pak Budikus, beliau adalah KKPH Sarolangun Hilir, gitu. Proses-proses yang kami lakukan penyelesaian konflik di wilayah KKPH itu kami selalu melibatkan KPH-nya. Sampai kemudian proses penyusunan nota kesepakatan kerjasama. Dan ketika proses negosiasi dimulai, itu kami sudah melibatkan pihak KKPH dengan kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Jadi mungkin itu sementara dari saya yang tadi Pak Ari Parli, mudah-mudahan kita bisa buat tantangan ini menurut saya memang tantangan bersama, tantangan semuanya. Memang banyak problem-problem di wilayah yang kemudian sudah dibebankan izin, kemudian ada masyarakat-masyarakat yang sudah menggarap lahan di dalamnya yang kemudian mesti kita jawab bersama. Nanti Pak Lurah kita, Pak Wito Laros bisa menambahkan, beliau ini Lurah Pak, kalau biasanya kami panggil Lurah Perhutanan Sosial, Pak Wito Laros nanti bisa, Mas Wito bisa membantu kita juga memberi input bagaimana kemudian konflik-konflik di wilayah-wilayah teritorial bisa banyak diselesaikan melalui perhutanan sosial. Mungkin itu sementara dari saya, Pak Arik. Terima kasih Pak Edi. Mungkin bisa langsung ke Pak Mangarah. Jadi Pak Edi menyambut baik ya apa yang disampaikan oleh Pak Bern dan Pak Aripadi. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti dengan komunikasi pribadi untuk bisa langsung ini. Syukur-syukur nanti dalam diskusi, kalau ada diskusi yang bisa melibatkan partisipasi banyak pihak, kita bisa dilibatkan juga. Ya Pak Bern ya, Pak Aripadi. Pak Edi, silakan Pak Mangarah. Terima kasih Bang Rip. Saya coba jawab yang bisa saya jawab ya. Yang pertama itu memang betul yang tidak ada pendamping memang lebih rawan. Jadi saran saya Pokja PS Jambi itu mengidentifikasi areal-areal yang atau usulan izin atau izin yang sudah diberikan pemerintah harus ada pendampingnya. Karena nanti saya jelaskan juga paling tidak ada 3 hal yang utama yang harus di follow up. Itu yang pertama itu tata kelembagaan yang tidak gampang, even bagi kawan-kawan yang sudah biasa berorganisasi. Juga tata kelola kawasan, dan terakhir juga tata kelola usaha gitu. Karena ini pasca izin. Ini dikaitkan juga dengan sistem monitoring nih Pak Ben. Jadi pengalaman kita memang monitoring kita lakukan 6 bulan, termasuk yang 2 NKK yang didampingi oleh CAPA sebelumnya itu di kelompok Simpang Macan Luar dengan di kelompok Trimakno. Jadi ada proses monitoring yang tidak gampang juga implementasinya. Jadi memang itu perlu dukungan dari para pihak. Ya. Yang kedua, soal bagaimana melibatkan stakeholder lebih luas. Ini pengalaman Pak Ben, baik di Reki maupun di tempat lain.
ada 2 pendekatan yang kita lakukan. Satu itu pendekatan formal. Pendekatan formal itu mengarrange beberapa FGD pertemuan untuk sharing memberikan pemahaman bagi para pihak. Dan kalau bisa dengan ada dusta di antara kita. Ya, sangat bagus ya. Lalu yang paling penting juga adalah formal. Informal itu adalah diskusi dan ngobrol dengan stakeholder yang kita identifikasi memang punya peran, baik itu yang primer, sekunder maupun tersier. Primer itu adalah para pihak yang berkepentingan langsung terhadap area objek konflik. Jadi itu, lalu kalau sekunder itu dan dia juga yang primer itu para pihak yang langsung terkait dengan objek konflik dan juga mempengaruhi. Lalu kalau yang sekunder tentu tidak langsung dengan objek, tapi dia mempengaruhi tinggi rendahnya konflik. Dan yang tersier itu yang punya atensi, tapi kadang juga memberikan publikasi dan lain-lain. Nah, setelah kita identifikasi, baru kita jalan biasanya. Jalan menjelaskan, termasuk menjelaskan siapa yang akan duduk di seat perundingan. Jadi jangan sampai salah nanti stakeholder tersier dan sekunder yang duduk, yang primer tidak. Jadi itu akan biasanya tidak terkontrol. Jadi proses-proses informal itu biasanya jauh lebih kita lakukan lebih intensif sebelum masuk ke formal gitu. Misalnya soal pertemanan, soal banyak hal yang kita bisa bangun begitu. Jadi itu Pak Ben yang biasa kita lakukan. Tentu kawan-kawan punya juga seni yang lain gitu. Jadi yang namanya konflik itu tidak ada baku, tapi ada paling tidak standar umum lah ya gitu. Nah, Bang Ari Hadi, ya kita siap sharing lah untuk FGD khususnya di kemitraan kehutanan. Yang namanya sharing pembelajaran kan tidak hanya positif tetapi juga negatif. Saya kira itu responnya. Kalau kita punya nawa itu, konflik apapun bisa kita selesaikan. Gitu, Bang Ripani. Terima kasih.